Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pemeriksaan akuntansi pada pemerintahan. Sebelumnya di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Nurwidia Sri Rohana, selanjutnya ada Syapwatun Nur Putri, selanjutnya ada Fianka Rezalina, selanjutnya ada Julio Rahmadillah, dan yang terakhir ada Muhammad Azrillah. Baiklah, langsung saja saya sebagai pemateri pertama masuk ke materi pertama, yaitu pengertian akuntansi pemeriksaan. Jadi di sini akuntansi pemeriksaan atau biasa dikenal dengan nama auditing adalah bidang akuntansi yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dari hasil yang telah dicatat dan dilaporkan keuangannya. Selanjutnya yaitu ada tujuan akuntansi pemeriksaan. Di sini tujuan akuntansi pemeriksaan yaitu memiliki 7 tujuan. Yang pertama ada kelengkapan, yang kedua keakuratan, yang ketiga eksistensi, yang keempat evaluasi, yang kelima yaitu klarifikasi, yang keenam ada cut off atau pisah batas, yang terakhir ada pengungkapan. Jadi di sini yang pertama yaitu kelengkapan. Kelengkapan di sini bermakna bahwa akuntansi pemeriksaan bertujuan untuk meyakinkan semua transaksi yang telah dicatat maupun yang berada di dalam jurnal secara aktual dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, keakuratan di sini merupakan tujuan akuntansi pemeriksaan dalam hal memastikan seluruh transaksi serta saldo yang tersedia dan telah dicatat sesuai dengan jumlah, perhitungan dan klarifikasi yang tepat dan benar. Selanjutnya yang ketiga di sini eksistensi. Eksistensi di sini bermaksud dengan akuntansi pemeriksaan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh keuangan, kejadian atau kegiatan yang telah tercatat mempunyai eksistensi atau benar terjadi atau tidak fiktif. Yang selanjutnya yaitu yang keempat ada evaluasi. Evaluasi di sini yaitu akuntansi pemeriksaan memiliki tujuan yang melakukan evaluasi atau penilaian untuk memastikan jika bahwa prinsip akuntansi yang telah berlaku di semua kalangan dan telah ditetapkan dengan tepat dan benar. Selanjutnya yang kelima yaitu di sini ada klarifikasi. Di sini akuntansi pemeriksaan memiliki tugas untuk melakukan klarifikasi terhadap seluruh transaksi kegiatan ekonomi yang telah tercantum di dalam jurnal yang telah diklasifikasikan. Jika terkait, maka perhitungan saldo akhir yang telah dicatat dan didaftar akan terklasifikasi dengan tepat sesuai bukti yang ada. Selanjutnya yaitu yang keenam ada cut off. Cut off di sini atau yang disebut dengan pisah batas, maksudnya di sini adalah akuntansi pemeriksaan bisa mencatat dengan waktu yang tepat dan aktual terhadap semua bukti transaksi hasil jurnal yang mungkin mengalami suatu kesalahan dan harus dilakukan pemeriksaan ulang dan dipisahkan. Persiapan jurnal yang akan diaudit harus mendekati masa periode auditing. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengungkapan. Pengungkapan di sini yaitu akuntansi pemeriksaan memiliki tujuan pengungkapan atau akan jumlah saldo serta persyaratan terkait yang disajikan dalam bentuk laporan atau catatan kaki. Laporan
laporan tersebut juga harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara wajar, jelas, dan tidak terindikasi adanya data fiktif. Baiklah, itulah penjelasan dari materi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syapwatun Nur Putri. Baiklah, saya Syapwatun Nur Putri akan melanjut materi dari Norwidya. Materinya Lembaga Eksternal Auditor di Indonesia. Lembaga eksternal menyandang fungsi atestasi terhadap akuntabilitas pemerintah. Artinya memberikan pendapat terhadap kelayakan suatu pertanggungjawaban pemerintah. Badan Pemeriksaan Keuangan adalah lembaga negara di luar eksekutif yang kedudukannya sejajar dengan Presiden, DPR, dan MA. Hasil laporan BPK dilaporkan ke DPR. Untuk menunjang tugasnya, BPK Republik Indonesia didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengolahan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di antaranya, tugas BPK sebagai berikut. BPK bertugas memeriksa pengolahan dan bertanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Perkenalkan, nama saya Fianka Rezalina. Saya akan memaparkan wewenang dari Lembaga Auditor di Indonesia. Nah, wewenang dari Lembaga Auditor di Indonesia yang akan kami sebutkan pada hari ini itu ada 6. Yang pertama, menentukan objek pemeriksaan. Yang kedua, meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan pada tempat penyimpanan uang dan barang milik negara. Yang keempat, menetapkan jenis dokumen. Yang kelima, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara. Dan yang terakhir, menetapkan kode etik pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Ramadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan akuntansi pemerintahan. Prosedur ini adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti. Berikut ini adalah 10 jenis prosedur audit yang dilakukan pada saat pengauditan. Yang pertama, prosedur analisis. Prosedur ini terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan antara data. Prosedur analisis seringkali meliputi juga pengukuran kegiatan yang mendasari atas operasi serta membandingkan ukuran-ukuran kunci ekonomi yang menggerakkan bisnis dengan hasil keuangan yang terkait. Yang kedua, inspeksi. Inspeksi meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya yang berwujud. Yang ketiga, konfirmasi. Meminta konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber yang independen. Yang keempat, permintaan keterangan. Permintaan keterangan meliputi permintaan keterangan secara lisan maupun tertulis. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditujukan kepada manajemen atau karyawan. Umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analisis. Yang kelima, perhitungan atau accounting. Dua aplikasi yang paling umum dari perhitungan adalah perhitungan fisik sumber daya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada dalam akuntansi. Yang keenam, penelusuran atau tracking. Dalam penelusuran yang seringkali juga disebut dengan penelusuran ulang, auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilakukan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi. Yang ketujuh, pemeriksaan bukti pendukung. Prosedur ini meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi dan mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut.
Yang kedelapan, pengamatan atau observasi. Pengamatan berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Pengamatan terutama lebih penting untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. Yang kesembilan, pelaksanaan ulang. Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang. Dalam pelaksanaan ulang ini, perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien itu sangat penting. Nomor 10, teknik audit berbantu komputer atau Computer Assistant Audit Technique. Apabila catatan akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik auditing berbantu komputer untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan peraturan perundang-undangan tentang pemeriksaan akuntansi pemerintah. PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau APBN disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 17 2003 atau Undang-Undang 15 tahun 2004 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau APBN diperiksa oleh BPK untuk dapat memberikan opininya. BPK memerlukan status standar akuntansi pemerintahan yang legitimasi. Aparat pengawasan intern pemerintahan atau APIP yang meliputi Bawasda, Irjen, BPKP merupakan auditor intern pemerintahan yang berperan untuk membantu pimpinan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang baik sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintahan sekaligus mencegah praktek-praktek KKN. Berikut dapat diuraikan sebagai peraturan perundang-undangan dan upaya konkret pemerintah Indonesia terkait pengembangan sistem akuntansi pemerintahan Indonesia. Yang pertama, diterbitnya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK 01/1991 tentang sistem akuntansi pemerintahan. Yang kedua, Keputusan Presiden Nomor 35/1992 tanggal 7 Juli 1992 diresmikan Badan Akuntansi Keuangan Negara atau BAKUN pada Departemen Keuangan RI. Pemerintahan pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam 3 bulan setelah tahun anggaran yang berlalu berakhir, setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas lampuran keuangan yang dilampiri laporan keuangan perusahaan negara. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.